Kasus COVID-19 nasional. 3 pasien COVID-19 di Jakarta ditemukan meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri. Banyaknya jenazah yang belum dievakuasi membuat perasaan. Sama datang safety di Washington. Oke. Action. Okay, what's up everybody? Welcome back to this channel. So akhir-akhir ini COVID lagi naik-naiknya dan sampai saat ini masih PPKM darurat. Dan beberapa waktu lalu gue sempet positif COVID-19 dan dalam video ini gue bakalan ceritain gimana dari awal gue kena COVID dan gimana proses penyembuhan gue sampai sekarang gue sembuh total 100% dan gejala apa yang gue rasain ketika gue positif COVID-19. Dan first of all gue mau kasih tahu ke kalian kalau COVID-19 ini tidak berbahaya bagi sebagian orang dan sangat berbahaya bagi sebagian orang. Jadi COVID ini punya respon yang berbeda di tubuh tiap orang masing-masing tergantung bagaimana kondisi imunitas tubuh orang tersebut. Dan contohnya ada orang yang positif tapi tidak ada gejala dan juga ada orang yang positif tapi punya gejala yang parah. Gue sendiri kemarin butuh waktu untuk sembuh itu cuma seminggu. Jadi dalam 7 hari itu gue udah negatif. Dan dalam video ini gue bakalan share hal apa aja yang gue lakuin selama gue recovery untuk sembuh dari COVID-19 ini. Dan anyway langsung aja nih. Yang pertama, proses penularan. Jadi pada saat gue positif waktu itu kayaknya imun gue lagi lemah-lemahnya karena saat itu posisinya gue abis begadang dan juga lagi sering-sering yang ngerokok dan juga kecapean karena waktu itu gue masih kerja jadi kurir di salah satu e-commerce terkenal di Indonesia. Dan di saat yang bersamaan juga gue lagi ada job video wedding. Jadi saat itu gue bener-bener capek ditambah gue begadang sama ngerokok. So makanya saat itu kondisi badan gue bener-bener lagi kurang fit dan akhirnya gue sakit. Dan awalnya gue pikir gue ini cuma sakit flu atau meriang-meriang biasa, tapi ternyata gue positif. Dan selanjutnya gejala awal. Jadi gejala awal itu gue flu, demam, dan kepala rasanya itu kayak berat banget gitu, kayak lagi sakit kepala. Terus gue muncul bintik-bintik merah di badan sama di tangan gue nih muncul bintik-bintik merah kecil. Tapi sekarang udah nggak ada nih, udah sembuh gue, udah lama sih soalnya. Dan kalau batuk sih gue cuma batuk ringan aja, nggak terlalu parah karena saat itu juga sebelumnya gue ngerokok, jadi cuma batuk-batuk ringan aja, nggak parah. Dan penciuman gue menurun, tapi nggak sampai mati rasa, cuma sekedar menurun aja kayak lagi pilek. Tapi kalau gue deketin suatu makanan atau suatu bau itu gue masih bisa nyium dikit, jadi nggak sampai mati rasa. Lidah gue masih bisa ngerasa makanan juga, jadi cuma menurun aja, nggak sampai hilang rasa gitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jadi ini adalah hal yang gue lakukan ketika gue udah tahu gue positif COVID-19. Yang pertama pastinya isolasi karena ya kita nggak mau nularin ke keluarga kita atau ke tetangga kita. Jadi udah pasti nih isolasi ini wajib. Kita bisa isolasi mandiri atau isolasi dengan instansi tertentu gitu. Kemudian setelah gua isolasi, mak gua lapor ke RT setempat. Dan setelah lapor RT, gua satu keluarga di swab PCR dan ternyata yang hasilnya positif itu cuma gue sendirian. Sementara keluarga gue yang lain sehat-sehat aja, negatif dan gak ada gejala sama sekali. Jadi keluarga gue semuanya aman kecuali gue sendiri. Dan dari sini gue bisa menyimpulkan kalau kita kontak dengan orang yang positif COVID-19 itu belum tentu kita tertular. Kalau imun kita bagus, kita bisa aman-aman aja. Tapi kalau mungkin imun kita kurang bagus, kita bisa ikut ketularan juga. Dan setelah itu, setelah sekeluarga di swab dari PCR, gue isolasi, gue dikasih obat dari puskesmas, semacam antivirus gitu katanya, tapi gue lupa namanya apa. Pokoknya gue dikasih obat dua jenis obat waktu itu. Dan juga gue dikasih kontak perawat dari puskesmas. Jadi seandainya gue ada masalah atau gue kenapa-napa, gue bisa konsul atau cerita sama si perawat ini. Oke, selanjutnya adalah proses penyembuhan. Jadi tiap orang itu butuh waktu yang berbeda buat sembuh dari COVID-19 ini. Dan kalau pengalaman gue sendiri, gue cuma butuh waktu 7 hari buat sembuh. Jadi yang pertama gue lakuin itu gue minum obat yang dari puskesmas itu, yang tadi antivirus itu. Dan selanjutnya gue selalu minum vitamin C sama vitamin D. Dan selama gue isolasi juga kalau pagi gue suka rutin berjemur di depan rumah, di depan kontrakan. Dan selanjutnya menurut gue hal yang paling pengaruh terhadap imunitas kita itu bukan vitamin atau apanya, tapi dari pikiran kita itu harus tenang, jangan sampai stres ataupun overthinking. Jadi selama isoman gue ngelakuin apa yang bisa bikin diri gue bahagia. Contohnya kayak gue main game, gue nonton film, atau gue video call temen gue atau doi kan. Sebenarnya nggak ada doi sih, bercanda. Kemudian juga gue rutin minum air putih, gue perbanyak minum air putih. Dan tiap bangun tidur itu gue pasti minum air putih hangat. Karena setiap kali gue minum air putih hangat itu rasanya tenggorokan kayak lega banget gitu, kayak plong. Jadi
bener-bener penting minum air putih ini. Kalaupun enggak terlalu rutin, setidaknya tiap bangun tidur itu wajib banget minum air putih hangat, karena itu sangat apa ya, rasanya tuh kayak tenggorokan gue tuh kayak dicuci bersih gitu. Jadi tenggorokan gue lega setelah gue minum air putih kalau bangun tidur. Selanjutnya rutin olahraga, entah itu olahraga di dalam rumah atau olahraga di luar di tempat sepi yang gak ada orang lain. Jadi gue biasanya 5:30 udah ada di ujung Setu deket rumah gue. Jadi ada Setu gitu luas, dan di ujungnya itu ada kebun dan jalan buntu. Jadi itu benar-benar sepi, nggak ada orang. Mau jam berapapun itu selalu sepi karena nggak ada rumah juga di situ. Jadi gue suka olahraga di situ, dan udara pagi itu benar-benar bagus buat paru-paru karena apa ya, masih seger gitu udara pagi. Jadi buat penyembuhan kita itu bakalan lebih bagus daripada kita diem di rumah terus. Walaupun kita emang harus ekstra hati-hati kalau keluar karena kita nggak mau nularin ke siapapun. Makanya gue 5:30 masih gelap-gelapnya gue udah OTW sana. Jadi gue pastiin banget bener-bener aman dan gak ada orang lain di situ buat gue olahraga. Kemudian setelah 7 hari gue ngerasa badan gue udah enakan, dan gue swab lagi dan hasilnya gue udah negatif. Tapi walaupun gue udah negatif, gue masih karantina lagi 3 hari buat mastiin bener-bener aman. Setelah itu gue bener-bener berhenti ngerokok total. Ya walaupun sekarang udah ngerokok lagi tapi nggak terlalu sering sih. Anyway, kesimpulannya, hal yang paling penting dijaga selain prokes pada masa pandemi ini adalah imunitas kita sendiri. Kurangi begadang, kurangi asap rokok, dan yang pasti jangan sampai stres, dibawa santai aja, tapi juga tetap patuhi prokes dan juga jaga kebersihan karena virus itu sebenarnya banyak, nggak cuma COVID aja, masih banyak semacam-macam virus di sekitar kita. Sebenarnya ada atau nggak ada COVID ini, namanya kebersihan itu harus tetap dijaga. Anyway, mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like atau di komen, dan kalau kalian punya pertanyaan atau mau nanya sesuatu, komen aja di bawah. Thanks for watching, sampai berjumpa di video selanjutnya. See you in the next video. Goodbye. It's never good, just have a good